Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaviani dengan NIM C3401231008. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis data hedonik atau data kesukaan dengan sampel, contohnya sampel biskuit dari rumput laut untuk diuji Kruskal-Walisnya atau non-parametriknya, dan juga untuk uji lanjut dan. Yang pertama, dari data yang kita dapat, terdapat sampelnya itu biskuit rumput laut, kemudian perlakuannya ada tiga. Perlakuan satu itu topping coklat, perlakuan dua itu topping stroberi, perlakuan tiga itu topping matcha. Parameternya ada lima, yaitu kenampakan, aroma, tekstur, warna, dan rasa. Nah, untuk panelisnya ada 30. Setiap perlakuan ada 30 panelis, 30 panelis. Jadi ada 30 data, 30 data, 30 data seperti itu. Kemudian kita buka SPSS, kita tulis di variable view ini, di kolom ini perlakuan, kemudian penampakan, aroma, tekstur, warna, dan rasa. Nah, untuk perlakuan kita di values kita tulis satu itu sama dengan topping coklat, dua itu topping strawberry, tiga itu topping matcha. Oke, kemudian untuk di measure-nya perlakuan itu ordinal, nominal untuk penampakan dan yang lainnya nominal. Kemudian ke data view, kita salin data yang ada di Excel dan pindahkan ke SPSS. Nah, seperti ini. Kemudian kita untuk uji Kruskal-Walisnya kita non parametric test, kemudian ke legasi dialog, ke independent sample, kemudian kita perlakuan masukkan ke grouping variable, ke define range. Range-nya itu kita satu minimumnya, maksimumnya 9 karena data kesukaan ini range-nya 1 sampai 9. 9 itu yang paling paling suka buat mereka. Continue. Kemudian kita uji satu-satu dulu untuk kenampakan dahulu. Kemudian di option kita pilih descriptive test. Continue. Ini di Kruskal-Walisnya di checklist dulu. Oke. Kita tunggu hasilnya. Bisa kita lihat bahwa tes statistik ini Kruskal-Walis hasil Kruskal-Walis tesnya asim signifikannya itu 0,192 yang mana ini tuh dia lebih dari 0,05 yang artinya menerima H0 sehingga tidak ada perbedaan nyata antara perlakuan satu, perlakuan 2, dan perlakuan 3 untuk eh, panelis ini, untuk kesukaan panelis. Kemudian, sehingga nantinya tidak bisa untuk lanjut uji dan kita coba parameter lainnya ke non-parametric test, ke legacy, dialogs, kemudian ke independent sample, kita keluarkan yang penampakan dan masukkan yang parameter lainnya, aroma. Oke. Nah, untuk aroma juga sama nilainya di atas 0,05. Oke, ke parameter lain. Non-parametric test, dialog, ke independent sample, tekstur. Oke. Nah, ternyata sama juga. Nilainya di atas 0,05. Kita ke parameter lainnya, dan independen, kemudian keluarkan tekstur, masukkan warna, oke, sama juga nilainya di atas 0,05 ke dan parametric test, legasi dialog, kemudian ke independent sample, dan kita masukkan bagian parameter rasa. Oke, nah di rasa ini asim signifikannya itu di bawah 0,05. Sehingga artinya dia menolak H0 yang mana ada perbedaan nyata antara perlakuan satu, perlakuan 2, perlakuan 3 bagi eh, nilai kesukaan panelis. Oke, bagi memberi perbedaan nyata juga pada sampel maksudnya. Oke, selanjutnya kita uji lanjut dan untuk parameter rasa. Tapi sebelum itu kita buka SPSS dulu, kita ubah variabel view, terus ubah si kenampakan aroma, tekstur, warna, rasa, measure-nya ke scale. Oke, ke data view, kemudian analyze, ke non-parametric test, independent sample. Ini automatically fields-nya masukkan yang perlakuan di groups, kemudian kita masukkan yang rasa karena tadi rasa nilainya di bawah 0,05. Kemudian ke setting, ke customize, ke Kruskal-Wallis di checklist, kemudian run. Nah, untuk hipotesis dari parameter rasa terhadap parameter rasa ini, di mana nilai
signifikannya itu di bawah 0,05, kemudian di decisionnya itu reject the null hypothesis, artinya dia menolak H0 yang mana ada perbedaan nyata antara perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3 terhadap sampel dan kesukaan panelis. Selanjutnya, untuk topping strawberry coklat itu signifikannya di atas 0,05, kemudian topping strawberry, topping matcha, signifikannya di bawah, nilai signifikannya 0,05, kemudian untuk topping coklat topping matcha di bawah 0,05 juga. Jadi bisa dibandingkan bahwa perlakuan topping strawberry, topping matcha, kemudian topping coklat, topping matcha, ini tuh nilainya itu tuh memberikan perbedaan nyata untuk eh, sampel ini. Sedangkan topping strawberry, topping coklat tidak memberikan pengaruh nyata, perbedaan nyata. Oke, selanjutnya kita ke Excel. Kemudian kita buat setiap perlakuan ini, rata-ratakan setiap perlakuan. Untuk kenampakan, kenampakan terus perlakuan satu, kita average, kita blok untuk perlakuan satu dan kenampakan. Kemudian enter. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama pada semua variabel. Setelah itu kita blok penampakan aroma, rasa, warna, dan tekstur. Kita insert, kita recommended chart, kemudian all chart, pilih radar. Nah, di radar ini bebas yang ini juga boleh. Kemudian oke. Dan nanti hasilnya seperti ini. Yang mana perlakuan satu, untuk perlakuan satu, topping coklat memperoleh nilai tertinggi hampir pada seluruh atribut uji, meliputi kenampakan, aroma, rasa, dan warna, sehingga dapat disimpulkan bahwa panelis paling menyukai biskuit dengan topping coklat. Nah, perlakuan 2, topping strawberry, menunjukkan nilai terendah terutama pada atribut warna dan aroma, yang mengindikasikan tingkat kesukaan panelis terhadap biskuit dengan topping strawberry paling rendah dibandingkan perlakuan lainnya. Sementara itu, untuk perlakuan 3, topping matcha, menempati posisi menengah dengan nilai yang cukup stabil di seluruh atribut, serta sedikit lebih unggul dari perlakuan 2 pada aroma dan tekstur. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.